Now, on Talk Tommy. Nah di Indonesia, ketua PSSI lebih ngetop daripada menteri. Lu keluar lu tanya ojek atau yang jual rokok di depan. Bapak tahu ketua PSSI siapa? Oh tahu ini. Bapak tahu menteri transmigrasi siapa? Kagak ada yang tahu. Iya kan? Iya. Jadi posisi ketua PSSI itu jauh lebih seksi. Di mana di dunia ini ada pelatih masuk berani mengkat satu generasi, fokus kepada pemain muda U23 ke bawah yang disebut timnas utama. Sintayong berani. Gue nggak di-appreciate. Nggak di-appreciate itu artinya apa? Dari segala arti. Gue tidak dihargai oleh PSSI. They took me for granted. Karena ada Justin, aman lah. Justinus Laksana, atau yang akrab disapa Coach Justin, adalah sosok yang telah mengukir perjalanan yang unik dan inspiratif dalam dunia sepak bola di Indonesia. Besar di Belanda, Coach Justin memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mulai karir kepelatihan di futsal, membawa prestasi untuk timnas futsal Indonesia dan menjadi pelatih yang dihormati. Namun uniknya, Coach Justin kini dikenal banyak orang sebagai salah satu pengamat sepak bola terpopuler di Indonesia, di mana dia sangat vokal dan jujur dalam mengeluarkan opininya dan juga hobinya berinteraksi dengan netizen. Di episode kali ini, Coach Justin secara buka-bukaan membahas perasaan dirinya mengenai perkembangan sepak bola Indonesia dan juga perjalanan karirnya dari pelatih futsal hingga menjadi komentator sepak bola yang paling dicari-cari di Indonesia. Hanya di Talk Tommy. Coach, thank you banget nih Coach sudah hadir di sini. Sama-sama. Cepet loh gue dapat konfirmasi dari tim gue nih, dari Ivan ya. Gue kan nggak punya asisten, nggak punya manajer, jadi semua gue sendiri. Ivan tanya, Coach bisa nggak? Gue lihat, oh ya, oke, gue diwawancara sama legend ya. Udah, gue harus datang. Kebalik banget nih ngomongin legend. Tinggal gue lihat jadwal gue, oh ya, Van ini kosong, dikasih, udah, gitu aja. Gak usah ribet. Thank you banget. Ya. Tapi yang pertama mau gue tanya adalah soal yang paling baru nih, ya. U17. Oke. Apa sih problem utama dari pembibitan di Indonesia gitu terkait U17 ini? Kalau gue bilang lebih nggak niat ya. Lebih nggak niat justru? Ya. Gue lihat kita bicara fakta. Kita bukan bicara pendapat Justin, kita fakta. Kenapa kita tidak punya kompetisi dari usia 6 tahun sampai 17 tahun? Dari dulu sampai sekarang. Ya dong. Sementara kita tahu bahwa 17 itu ada Piala Dunia lah. 15 itu ada Piala Eropa, Piala Asia, 12 ada event internasionalnya. Kalau ada event internasional, kenapa kita dari dulu sampai sekarang tidak membuat pembinaan itu? Ini fakta. Yeah. Oke. Justru gue miris sama Coach Bima. Okay. Tapi dari sisi lain, kenapa Erick Thohir berani mengambil Piala Dunia U17? Nah, itu plus point. Tidak dari sisi sepak bolanya, tapi dari sisi organisasinya. Minimal ke depannya, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kalau gue udah nggak ada lagi, Indonesia punya CV. Kita pernah loh bikin Piala Dunia U17, at least ada plus point. Oke. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan menjadi tuan rumah. Exposure dari orang yang belum tahu Indonesia itu di mana, mendatangkan mereka. Mungkin gaungnya tidak sedahsyat U20. Gue sangat kecewa waktu U20 dan gue bikin interview sama Denny Sumargo, 3,5 juta yang nonton. Ya gue ngomong apa adanya. Tapi ini sedikit dalam bahasa Indonesia peliput larai. Apa? Oh, pelipur ya. Jadi ya oke lah, U17 gaungnya tidak sedahsyat itu, cuman at least kita punya lah. Dalam arti, dalam industri sepak bola, sekarang ini di dunia, mereka itu cari pemain udah dari usia muda. Dan ini ajangnya. U15, U17, U19. Jadi akan banyak scouting datang. Siapa tahu ada yang bagus dari pemain kita. Siapa tahu, ya you never know. Jadi promosi teknis dan non teknis tourism kita, makanan kita, budaya Indonesia seperti apa. Jadi banyak yang positif, maka dari itu belum gue dukung. Oke. Cuman gue kasihan sama Coach Bima, negara lain Spanyol, Brazil, bla 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 yang itu tinggal metik pemainnya. U17, kompetisinya di sini. Mereka lihat scouting, bahkan mungkin nggak usah scouting, udah ada datanya. Kita ambil, kita seleksi 40-50 orang, turun 28, ini yang berangkat.
Lah Bima dikasih, gue nggak tahu dikasih sama si Hamdan yang kebetulan gue kenal juga. Dia kan asisten, dia orang Menpora yang punya banyak database. Hamdan kalau nggak salah bilang 350. Dalam hati gue, gila loh. Waktu tinggal berapa bulan, lu harus seleksi orang yang lu nggak kenal sama sekali, yang mungkin nggak bisa bahasa Indonesia, dan gue yakin mayoritas dari pemain U17 nggak bisa bahasa Indonesia juga. Gimana komunikasinya? Akhirnya puyeng juga kan. Sampai Coach Bima bilang, ya gue nggak mau lagi menyeleksi pemain yang berdasarkan video dan lain-lain. Ya. Gue percaya dengan kapasitas Bima Sakti, satu. Kedua, dia bukan tukang sulap, oke? Jadi mohon kepada para penonton, pecinta sepak bola, jangan terlalu punya banyak harapan lah. This is just not fair. Jadi tujuan kita ikut Piala Dunia U17 ini lebih karena tuan rumah dan lebih mendukung non sepak bolanya. Sepak bolanya kalau seandainya kita meraih hal yang positif, oke. Kalau kita kalah atau dibantai, tolong jangan dikritik atau apa. It's just not fair terhadap pemainnya juga enggak, terhadap Bima. Yang unik karena kita nggak punya kompetisi, sesimpel itu. Jadi siapa yang salah? Ya ujung-ujungnya PSSI yang dulu-dulu, bukan yang sekarang. Iya, iya. Tapi kalau melihat dari sisi kompetisi kan, Ya. kalau gue lihat ada beberapa yang mulai gitu dari kecil-kecil meskipun belum sporadis gitu ya, yang udah mulai concern ke arah sana. Tapi gue nggak tahu nih kalau lihat support PSSI terkait pembinaan dan juga pembibitan yang dari usia-usia muda yang kecil banget nih, udah lu lihat belum sih sebenarnya? Gini, kalau kita bicara pembinaan itu dari Sabang sampai Merauke, itu dari usia 6 sampai 17 tahun, itu bermain dari bulan September sampai bulan Mei. Apakah itu terjadi? Tidak. Siapa yang menjalankan sekarang? Justru media-media. Kayak Top Score, bikin Liga Top Score. Dulu almarhum Arifin Panigoro bikin Liga Medco. Kan lucu. Kok lu punya liga yang dibikin justru non sepak bola? Itu tugas siapa? Itu tugas Asprof. Dan ini pernah gue sampaikan ke Erick Thohir juga pada saat kita meeting di tetangga sini. Tolong fokus ke Asprof. Kalau bisa bikin Asprof ini di bawah PSSI Direct. Jadi nggak ada pemilihan ketua-ketua lagi untuk Asprof, tapi semua digaji. Karena ini kan tangan kanannya. Kenapa? Kalau Asprof semua di bawah kendali PSSI full, mereka bisa, PSSI pusat bisa ngatur kan. Lu bikin programnya ini, bikin semua di daerah. Dan itu kan nggak ada. Ya kan? Jadi untuk gue sih, ya gimana ya? Ya miris sebenarnya, miris, tapi ya miris bukan karena mereka tidak bisa. Gue lebih melihat tidak ada niat, karena gue lihat jabatan PSSI di sini itu lebih ke politis ya. Kita lihatlah yang ini jadi menteri, jadi gubernur lah, apalah. Sebenarnya ya itu hak lu lah, oke aja, gue nggak masalah dengan itu. Tapi ya tolong fokus juga ke sepak bolanya, oke? Makanya gue kasih contoh, kalau lu bikin pondasi yang kuat untuk hotel, lu bikin rumah aja bisa. Ya. Tapi kalau lu bikin pondasi rumah, lu bangun hotel nggak bisa. Ya kan? Sepak bola sama. Sepak bola ini kan bottom up policy. Lu harus bikin pondasi yang kuat sehingga ke depannya pelatih-pelatih yang ngurusin ini timnas tinggal metik pemain-pemainnya. Sekarang nggak bisa karena nggak ada. Sekarang juga gue belum dengar akan ke arah sana. Nah, gue harap Liga Top Score dan lain-lainnya itu diambil alih sama PSSI sehingga semua di bawah naungan atau diambil atau kerjasama whatever lah bentuknya. Gitu ya. Ya, sehingga lebih banyak lagi benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Tapi kan lu kan ngobrol nih kemarin sama Pak Erick kan ya. Ya. Pasti kan ngobrolin soal ya input soal sistem lah, Ya. ngomong soal struktur lah Ya. gitu. Responnya gimana tuh? Gue somehow kasihan sama dia. Karena begitu banyak masalah yang dia harus perbaiki. Dia bilang, Erick bilang, kalau gue dalam 4 tahun bisa menyelesaikan 70% dari tas gue, itu udah luar biasa. Gue balas, gue bilang, Bapak selesaikan 50%, saya happy. Dan saya akan bilang ke follower saya, domba-domba saya,
50% udah luar biasa karena masalahnya terlalu banyak. Masalahnya begitu banyak sehingga pertanyaan gue kembali lagi, ya pengurus-pengurus yang lain dari dulu ngapain aja? Lu bikin jadwal aja nggak bisa. Ya kan udah mulai keluar tuh beritanya tabrakan semua sama kompetisi Tabrakan lah. dan lain-lain. Itu kan ada yang salah. Terus lu salahin pelatih Persija dan PSM, nggak bener juga. Mereka punya hak kok. Ini bukan agenda FIFA, sorry to say. Dan itu hak mereka. Jadi hal kayak gini itu harusnya kan dari dulu-dulu itu sudah dicari solusinya, nggak terjadi juga. Gitu. Oke, tapi kan waktu dia jauh pendek juga nih. Apa? Kita kan nunggu kan ya 2024 bentar lagi udah. Ya, Dan pasti kan setelah 2024 kita nggak pernah tahu nih siapa yang duduk di sini lagi gitu kan. Bisa aja ganti, bisa juga enggak misalnya gitu. Tapi kalau lu lihat dari contoh-contoh ya, nggak usah jauh-jauh ke negara Eropa misalnya. Atau negara Asia aja misalnya. Dari sisi federasi, dari sisi ya setiap organisasinya. Mau politik untuk berganti, apa sih yang bisa ngebangun sistem yang lebih kuat gitu di sebuah negara gitu. Terutama untuk sepak bola. Ya itu kembali lagi ke niat. Kalau di negara lain gue lihat politik tidak terlibat dalam sepak bola. Kalau di Indonesia sangat kental terlibat dalam sepak bola. Sekarang gini deh, lu tanya gue kerjaan gue nonton bola. Puluhan tahun gue praktis paham semua. Lu tanya gue, Coach lu tahu nggak ketua FA-nya Jerman, ketua PSSI-nya Jerman, atau Italia, atau Spanyol, atau Brasil? Nggak tahu. Spanyol tahu, Rubiales karena baru kasus, ya kan? Yang lain gue nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ada orang yang tahu juga. Nggak penting juga ketuanya siapa. Karena strukturnya udah jalan. Semua udah jelas. Job desk semua udah jelas. Nah di Indonesia, ketua PSSI lebih ngetop daripada menteri. Lu keluar, lu tanya ojek atau yang jual rokok di depan. Bapak tahu ketua PSSI siapa? Oh tahu ini. Bapak tahu menteri transmigrasi siapa? Kagak ada yang tahu. Iya kan? Iya. Jadi posisi ketua PSSI itu jauh lebih seksi. Maka dari itu banyak orang yang mau jadi ketua PSSI. Kecuali gue enggak. Tapi kan ada hal lain juga dong yang lu lihat ya, kenapa sih orang mau jadi ketua PSSI? Ya karena seksi. Ya, tidak hanya seksi, pasti ada something di balik itu semua kan, orang-orang yang memang dalam posisi elit terutama. Apakah ada sesuatu yang jadi masalah besar nih yang lu lihat, terutama kenapa di PSSI ini butuh orang yang memang punya komitmen tinggi? Karena yang ngincer nih banyak banget nih sebenarnya gitu. Enggak, gini, kalau orang bicara soal duit, mafia dan lain-lain, enggak sebanyak itu. Oke. Dalam arti, lu bisa cari duit di tempat lain jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Oke. Duit sepak bola kita itu bukan jadi industri, belum jadi industri. Lihat gaji pemain berapa. Oke, seandainya gue yakin kok ada mafia wasit dan lain-lain itu pasti ada. Tapi duitnya itu tidak sebesar yang kalau lu punya perusahaan sendiri. Nggak segede itu. Jadi kalau orang bilang masuk PSSI hanya karena cari duit, ya orang di mana-mana cari duit, ya kan? Cuman gue yakin di PSSI bukan hanya cari duit aja. Tapi lebih karena seksi. Karena ketua PSSI bisa jadi batu loncatan untuk jadi gubernur. Lu kan cari masa, ya kan? Tapi kalau dibilang dari ketua PSSI lu bisa kaya, gue nggak percaya. Gue nggak percaya itu. Soalnya sampai ada yang, ya contoh kan kita pernah punya gubernur yang juga ketua PSSI. Gue sambil minum ya? Iya boleh dong, minum. Jadi gue melihatnya apa ada hal lain gitu, apalagi dari sisi, kita nggak bilang industri ya, karena kalau kita bicara industri, kayaknya kita sepak bola yang belum masuk dalam kategori industri. Tapi ada sesuatu yang menggiurkan. Ternyata menurut lo, kalau soal duit, nggak segitunya. Murni massa, murni political goal. Karena followersnya ya. Karena followers, karena exposure-nya, media exposure itu besar sekali. Pada saat lu melakukan hal yang benar, wah lu dapat banyak dukungan lah. Tapi kalau ya arah lu kan ke duit, apakah lu bisa? Enggak. Ada duit ya, pasti ada. Tapi kalau dibilang bisa jadi kaya raya, hidup berapa turunan dari sepak bola, yakin gue enggak. Coach, sekarang gue pengen menyebutkan satu nama yang kemarin juga dapat nih awarding dari iNews Award, yaitu Sintayong. Ya. Nah, gimana lu melihat seorang Sintayong dalam membina tim kita sejauh ini? Nah gini, kembali lagi parameternya apa? Perbandingannya apa? Kalau prestasi misalnya dari sisi timnya.
gue tanya lu kembali, yang lu maksud prestasi itu apa? Apakah cara bermain atau hanya sekedar trofi? Cara bermain dong. Cara bermain kan. Untuk gue juga trofi itu hanya bonus. Yes. Oke. Nah. Kalau gue lihat cara bermain dibanding dulu, gue terakhir di interview siapa ya? Ada Sportify Indonesia ditanya, gue bilang gue tidak nonton Liga Indonesia, gue nonton timnas di bawah Luis Milla, sempat berapa kali nonton, lumayan not bad. Timnas di bawah Sintayong gue nonton, karena untuk gue sepak bola itu adalah entertainment. Kalau gue nonton sebuah match yang bapuk, kayak gue nonton Barca, setengah bal gue matiin. I'm not wasting my time, mending gue nonton Netflix. Ngerti nggak? Yeah. Dan gue sekarang jauh lebih terhibur karena standar gue ke PSSI, timnas utama, itu nggak tinggi. Oke? Dan di bawah Sintayong, ya gue amazed. Di mana di dunia ini ada pelatih masuk berani meng-cut satu generasi, fokus kepada pemain muda, U23 ke bawah, yang disebut timnas utama. Sintayong berani. Hasilnya apa? Lolos Piala Asia dengan kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Keluarlah orang-orang yang tidak puas. Ya itu hak mereka ya. Local pride itu hak mereka. Gue tidak pernah mau kritik mereka karena kalau lu merasa itu hak lu, ya kan? Cuman gue pertanyakan, kan sekarang mereka gue melihat mencari titik lemahnya Sintayong agar dikritik. Yaitu Sintayong nggak pernah punya Piala AFF. Oke? Sekarang gue tanya, untuk gue agak memalukan dengan rakyat 275 juta kalau lu hanya fokus ke AFF. Level kita udah di Asia. Netizen kardus itu yang bilang, ya kan harus juara AFF dulu. Hey my friend, Singapura 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Pada saat kita ikut Piala Asia, which we did sekarang, pertanyaan gue sekarang, yang kritik Sintayong, tolong googling, kapan kita terakhir ikut Piala Asia, tidak sebagai tuan rumah, tapi ikut kualifikasi, long time ago. Oke? Karena pada saat kita ikut Piala Asia, pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Pada saat kita lolos grup, seandainya kita lolos grup terus kita kalah, pintu ke Piala Dunia itu jauh lebih dekat lagi. Itu jauh lebih satisfying daripada 10 Piala AFF. Oke? Dan lolos kualifikasi dengan bocah-bocah kecil itu udah luar biasa. Ya kan? Kalau lu tanya, apakah kita punya peluang di Piala Asia? Of course kita punya. Kalau nggak punya, mending nggak usah berangkat. Gue mantan pelatih timnas, gue sering ketemu pernah ketemu nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, nomor 4 Asia, di pantai juga. Tapi gue bilang sama pemain gue, lu kalau yakin lu kalah, mending lu nggak usah main. Kita masuk ke lapangan to win, nggak ada target lain. Mentalitinya gitu ya? Iya, bahwa faktanya kita nggak menang, that's different. Tapi mindset lu bilang, you have to win. Nah, lu sekarang ikut ke Piala Asia, mindset ini harus dirubah. Lu datang bukan untuk lu cetak 20 gol, bukan untuk lu jadi pemain terbaik. Lu datang untuk menang as a team. Ini mindset yang harus ditanamkan di Indonesia. Dan ini udah kelihatan dari tim ini ya? Udah mulai kelihatan. Ini proses, Tom. Ya. Proses itu butuh waktu. Oke? It goes ups and down, tapi kurvanya ke atas. Tapi AFF tuh buat lu apa? Maknanya gitu ya? Tadi kan lu bilang... Ajang uji coba. Uji coba justru? No more, no less. Gue respect terhadap Indra Safri ya, bahwa dia dan timnya, tim pelatihnya yang dalamnya banyak gue kenal juga, sama pemain-pemain bahwa mereka sudah jadi juara. Oke, that's it, juara. Nggak usah berlebihan. Maka dari itu, waktu ada Jebret Award media, Indra Safri ngomong, Coach Justin benar bahwa level kita itu Asia. Padahal gue sebelumnya dihajar netizen kan. Lu nggak nasionalis, lu nggak menghargai kita kerja. Kapan gue nggak menghargai? Gue hanya bilang level kita itu Asia, bukan AFF. Dan akhirnya Indra Safri sendiri bilang bahwa ya level kita memang Asia, tapi kita harus mengikuti karena memang ada turnamen Asia Tenggara di mana kita ikut. Ya oke, nggak ada masalah juga. Ya udah buat ajang uji coba, cari jam terbang bermain. Jam terbang itu penting.
Nah, sekarang dari sisi pemain muda tadi kan, kita ngomong soal pemain muda. Kalau ini bokap gue kalau nonton gitu, wah gila pemain Indonesia sekarang di luar yang ya naturalisasi lah, atau misalnya mereka gede di luar. Pemain Indonesia sekarang udah lumayan tinggi-tinggi ya badannya ya, kelihatan lebih dibanding tahun 90-an atau 2000-an gitu. Tapi lu melihat kalau dari sisi pembibitan, terutama pembinaan yang muda menuju ke mature gitu, senior, udah masuk ke level itu belum sih? Gizi lah, soal tinggi badan dan lain-lain? Belum ya justru? Ya kembali lagi, kalau lu bandingin dengan 20-30 tahun yang lalu, ya udah maju. Tapi kalau lu parameter lu yang seharusnya profil, belum. Masih jauh? Jauh, masih jauh. Dan that's okay, karena ini semua proses. Ya contoh aja, zaman gue Tom, zaman gue itu 2005 sampai 2009 di mana gue pelatih timnas. Ya, orang pemain itu curi-curi makan Indomie. Ternyata sampai sekarang pun masih terjadi. Kemarin gue lihat atlet badminton kok nggak salah atau siapa, tetap itu terjadi. Kita ini bukan polisi, ngerti nggak? Ini kan harusnya mindset sebagai atlet lu harus sadar bahwa itu nggak boleh. Nah, mindset ini yang susah untuk dirubah. Karena sistemnya nggak di... Karena dari kecil, dari lingkungannya itu nggak pernah diajarin. Lu sebagai atlet, lu makan untuk body lu, bukan untuk lidah lu. Nah, itu aja mereka nggak paham. Jadi kalau kita keluar negeri, bawa sambal, abon lah, rendang lah, apalah. Padahal di hotel nggak kekurangan makanan. Dan udah diatur juga kan? Yang udah diatur, sehat yang gitu sehat. Ya. Coach, boleh kasih nilai nggak? 1 sampai 10, nilai berapa yang cocok buat Sintayong? 7. 7? Ya. Oke, kenapa? Dia jalannya udah bener, arahnya udah bener, tapi sekarang tinggal petik hasilnya, harus bener juga. Oke. Kedua, jadi ketua PSSI dapat bayaran gede, atau jadi pengamat atau komentator yang dihujat netizen terus? Oh, itu nggak usah pikir panjang. Jadi komentator yang dihujat. Hujat is udah fun. Terjadi. Dihujat is fun, man. Biasanya kalau udah banyak haters, banyak loversnya juga biasanya. Gitu ya. Haters itu nonton kita juga. Iya, jadi makanya. fans gue nonton, haters gue nonton. Itu cuan semua itu. Oke, 3. Tim Indonesia full naturalisasi atau Indonesia full grassroots? Idealnya full grassroots. Idealnya. Iya, idealnya. Tapi nggak realistis sekarang. Jadi sekarang naturalisasi masih butuh. Oke. Terakhir, Coach. Apakah Indonesia akan masuk Piala Dunia selama lu hidup? Ya. Oh, that's awesome. Ya. Boleh. Nggak tahu kapan, Boleh tahu tapi nggak? gue yakin bisa. Kapan Coach kira-kira? Ya mungkin 10-20 tahun lagi harusnya bisa. Oke, asal jalannya kayak gini. Gini, Ya. ikut Piala Dunia itu kan ada faktor luck-nya, drawing. Ya. Kalau lu ikut Piala Asia, drawingnya bagus, lu lolos, ya kan? Dapat drawing lebih bagus lagi, lolos lagi. Terus ketemu tim berat, contoh ketemu Iran lah. Irannya lagi mules semua perutnya. Terus lu seri, menang adu penalti, lolos lagi. Kan banyak faktor yang nggak terduga. Yeah. Tapi gue rasa kalau jalannya ini udah bener ya, kita kan cuma bisa berharap ya. Yeah. Jadi ya gue sih masih optimis kita bisa. Oke. Walaupun nggak dalam waktu dekat. Gue pengen ngobrol soal lu, ya. Terutama gue udah misalnya membaca banyak informasi bagaimana lu bermula dari pendidikan juga, ya. Lu lama di luar juga. Tapi sebenarnya emang passion lu tuh dari kecil apakah bola? Atau sebenarnya lu olahraga aja in general gitu loh sebenarnya? Nggak, bola. Bola? Ini kan ada Piala Dunia basket ya. Semua orang ke sana kan. FIBA. Ya, gue nggak ke sana. Karena gue nggak ngerti basket. Sesimpel itu. Gue dari tahun 2018 sampai 2022, 5 tahun beruntun gue ke Amerika. Sebulan ya, bukan seminggu, sebulan. Gak nonton NBA juga? Nggak nonton NBA, nggak nonton nothing. Tapi footballnya nonton nggak? Soccernya gitu? Enggak, karena gue lagi liburan. Oke. Oke. Dan Amerika mungkin nggak menarik ya sepak bolanya kali ya? Enggak. Bener-bener nggak menarik. Dan kan sepak bola untuk gue entertainment. Gue harus terhibur. Jadi gue nggak paham olahraga lain. Badminton apa-apa. Dari orang tua lo atau gimana? Enggak, itu gue nggak tahu ya. Mungkin gue itu anak yang dari kecil itu dilepas sama orang tua gue. Oke. Karena
mungkin karena gue besarnya di Belanda ya, jadi nggak, I mean, untuk lu masuk ke kriminalitas dulu nggak sebesar di sini lah kalau dilepas. Tapi ya dikasih tanggung jawab, kalau lu bikin kesalahan ya lu yang tanggung, gitu. Dan kebetulan di Belanda bolanya juga hype gitu Ya. kan. Somehow gue suka bola. Dan gue dari, ya dulu kalau lu tanya, lu ke gereja. Apa itu gereja? Hari Minggu kita ke stadion. Home and away. Sesimpel itu. Utrecht ya. Utrecht. Dan apa namanya? Ya bener gue puluhan tahun gue nggak pernah ke gereja. Pas gue kuliah baru oke ke gereja. Udah mulai lebih ini ya, lebih wiser gitu Tapi ya. waktu muda kita ke holistik. stadion. Tapi bukan berarti kita rusuh kan? Ya kan? Orang pikir kalau gue nggak, FC Utrecht itu kan terkenal fansnya rusuh. Gue nggak rusuh. Kita itu ribut kalau kita defense ourselves. Yeah. Kalau kita nggak diserang ya kita nggak nyerang. Kasarnya gitulah. Cuman ya passion gue hanya bola. Gue hanya ngerti bola. Yang lain ya asik aja nontonnya. Tapi gue nggak paham. Ya, tapi kan penikmat nih. Ya. Untuk bisa serius sampai akhirnya lo ikut, ya, lo kan ikut pendidikan di KNVB gitu loh. Ya. Apa yang membuat ini trigger ini? Padahal lu udah kuliah. Itu juga macam. apa gini ya, gue kuliah political science. Mungkin ada yang nggak tahu, oke? Tahun 99 gue pindah ke Indonesia bawa 2 koper. Do you think gue akan jadi komentator atau pelatih futsal? Ya enggak lah. Kalau gue ngelatih, gue mending di Belanda. Iya kan? Ngapain gue kesini ngelatih bola atau futsal? Bentar, lu bawa koper tuh tujuannya mencari kerja apa tapi? Gue survive aja. Gue bener-bener bawa 2 koper $1.000. Gue bilang, gue bisa dengan $1.000 itu tahun 99. Gue bisa survive 2 bulan lah. Oke, tapi itu bertujuan untuk membawa hasil belajar lu sebagai political science atau enggak? Enggak. Enggak juga? Enggak. Karena gue lulus doang politik science. Gue nggak pernah terlibat dalam politik. Oke. Oke? Jadi gue harus survive. Nyokap gue juga bingung. Lu di Belanda punya kerjaan bagus, dapat company car, semua dibayarin, you have everything. Oke? Gaji lu 3 kali lipat daripada average. Kenapa lu mau ke Indonesia? Ya, gue bilang mumpung gue belum nikah, belum punya anak, nggak ada tanggung jawab. Nyokap gue sampai bilang, ya udah kalau lu gagal lu anytime lu bisa balik kan. Ya oke, that's true. Oke, I tried. Jadi bener-bener bawa 2 koper datang. I really don't know what to do. Yang gue harus lakukan dalam 2 bulan, gue harus survive. Yeah. Cara yang survive gimana? Lu harus kerja. Oke? Lewat istri gue sekarang, dulu masih pacaran, dapat kerjaan di Sinarmas, di Kerawang. Nah itu pertama kali gue naik apa Metro Mini, disambit sama anak-anak STM. Nah, itu pengalaman semua itu. Ya dari situlah 1,5 tahun terus gitulah. Tapi kan ini ya, untuk menentukan lo akhirnya serius gitu ya sebagai, ini belum ngomong sebagai pengamat lo ya, tapi sebagai pelatih. Ya. Itu apa sih, drivernya nih apa gitu, pendorongnya apa gitu? Murni satu, gue pengen berkontribusi terhadap negara ini. Indonesia berarti Indonesia. ya? Ya. Oke. Jadi kalau dibilang dulu itu kan almarhum Aji Masaid yang ngajak gue masuk ke futsal. Gue masuk futsal, ibarat dia jorokin gue ke futsal, terus dia masuk politik, ya kan? Terus ya gue pengen, gue nggak punya apa-apa yang gue bisa kasih ke negara ini kan. Jadi kontribusi gue ya sebagai pelatih timnas. Jadi gue masuk itu bukan karena dibayar besar, karena gue nggak dibayar besar. Sempat bimbang bahkan nggak sih kecil. pada saat itu? Enggak, karena gue anggap ini Let's try this gitu ya? no, I have to. Futsal itu dulu belum ngetop ya, Iya, sama betul. sekali Ini belum. Tahun berapa coba? Iya, 90? iya. Tapi gue udah punya keyakinan bahwa olahraga ini akan jadi top di Indonesia. Oke. Itu benar-benar ada di dalam hati gue sampai gue lakukan segala, gue keluar duit dan lain-lain. Gue cari kerjaan, gue survive. Pokoknya gue harus bisa memberi kontribusi terhadap perfutsalan Indonesia. Kenapa nggak milih sepak bola? Karena sebenarnya udah ngetop kan, udah banyak yang main. Futsal kan belum. Dan gue main futsal dari tahun 79. Oke. Jadi I know olahraga ini itu akan ngetop di Indonesia. Oke. Mumpung belum banyak yang main, at least gue punya kontribusi untuk mengangkat futsal di Indonesia. Sebenarnya itu aja. Akhirnya gue bilang, oh ya kalau gue mau maju, gue harus punya lisensi. Gue balik ke Belanda. Do you think dibayar PSSI? No way man. Bayar sendiri semua.
3 bulan. Almarhum ikut nyumbang juga nggak? Nggak ada, zero, nggak ada yang nyumbang. Oke. Itu bener-bener, I'm a hustler. Oke. Jadi gue cari side job, cari duit kemana, kumpulin duit, berangkat. Itu bener-bener gue daftar di KMVB, tiba-tiba itu pas banget emang. Tiba-tiba dapat surat, lu harus di tanggal segini-sini ke Belanda. Udah gitu aja, karena harus apply visa. Yeah. Visa cepat, karena dengan surat KMVB dapat cepat. Tapi kebetulan gue baru dapat proyek dari sebuah rokok yang pada saat itu selesai juga dan dibayar. Jadi pakai duit itu. Nih, pas ada banget, gitu ya. Duitnya ada, gue 3 bulan gue balik langsung jadi pelatih timnas, ya semua bergulir lah. Emang udah jalannya. Emang udah jalannya. 2007 diminta sama LaTV karena mereka bikin itu kan Liga Belanda. Yeah. Siapa yang ngerti Liga Belanda di Indonesia? Nggak ada. Nah, Justin ngerti. Almarhum Ricky Joe. Bentar. Jangan loncat situ dulu. Tapi sebagai pelatih futsalnya dulu nih, belum gue explore Iya. nih. Lu kan mengalami nih perkembangan untuk mengembangkan sebuah tim. Ya. Lu membawa ilmu yang lu pelajari di KNVB. Ya. Pada saat itu karena belum booming, Ya. sesusah apa sih lu Sangat membangun ini? susah. Gue bawa bola sendiri, pompa sendiri, ngatur tempat latihan sendiri, makanan susah, minta telepon. Semua I do it on my own. Oke. Jadi ya termasuk asisten-asisten gue. Lu mau nggak bantu gue? Cuman dapat uang itu ya, uang transport, uang apa. Itu pun juga kalau event. Antara 2 event, kan vakum berapa bulan. Nah sekarang kalau lu pelatih kan lu digaji. Ya gue enggak. Jadi gue dikasih itu juga bukan gaji, lebih ke uang saku aja. Kan gue harus survive, gue harus cari pemain, harus latihan. Iya. Itu Semua gue sendiri. Oke. Apakah hal itu yang ngebuat lu kecewa juga sama federasi? Enggak. Oh enggak, ada hal lain justru. Gue nggak di-appreciate. Nggak di-appreciate itu artinya apa? Dari sisi apa? segala arti. Gue tidak dihargai oleh PSSI. They took me for granted. Karena ada Justin, aman lah. Jalan lah gitu ya. Gue kasih satu contoh ya. Pada suatu hari gue disuruh gue udah nggak ngelatih, gue sebagai dirtek, lu jadi head of delegation. Lu kalau jadi head of delegation, lu kasih gue duit dong, iya kan? Iya. Gue dikasih 0.0. Pada saat itu tuh ada bentrok dualisme PSSI, satu PSSI, satu KPSI atau apa? Ya, gue itulah, ingat tuh. Lanyala. Ya kan, Lanyala sama Johar Arifin. Gue harus ke sebuah event, gue lupa Piala Asia kalau nggak salah. Gue nggak dikasih duit. Artinya apa? Ya Justin atur aja sendiri. Gue nggak mau dong, ya kan? Dan gue nggak ada duit juga waktu itu. Gimana? Akhirnya lewat wartawan ngobrol. Coach mau nggak terima duit dari KPSI? Nyala. Mau aja. Tapi lu kan PSSI, I don't care. Gua bilang. Siapa yang ngasih pokoknya Iya, gitu siapa ya? yang ngasih Iya. pokoknya. Dapat 2 menit Lanyala bilang $5.000 cukup nggak? Waktu itu masih 10.000, jadi 50 juta kan. 50, oh cukup Pak. Ini buat uang jajan, buat ekstra, buat di kamar bisa beli pisang atau apa, buat beli roti kalau apa, buat ekstra aja. Karena pesawat, hotel di cover sana, pesawat dibayar PSSI udah. Tapi kan kita butuh uang ekstra, ya uang jajan buat pemain lah. Ini cukup Pak, oke. Gue bilang ke pemain, gue bilang ke pelatih, gue bilang ke ketua BFN, Badan Futsal Nasional, gue yang bertanggung jawab. Karena gue merasa nggak punya duit dan Pak Nyala mau bantu gue. Itu gue nggak akan lupa juga apa yang Lanyala bantu gue di saat itu. Terus Johar Arifin tahu, gue punya hubungan baik dengan Johar Arifin ya. Johar Arifin denger, dikasih lagi 50 juta. Tambah lagi. Ditambah. Jadi gue ke sana dengan 100 juta. Gue udah bilang waktu gue terima duit dari Lanyala, lu mau pecat, gue yang harus pecat. Karena ini gue ambil risiko. Dan gue rasa gue ambil risiko mungkin melanggar aturan etika, tapi demi kepentingan tim gue. Oke? Jadi kalau lu mau pecat, lu pecat gue. Nggak berani lah pecat gue. Dan akhirnya ya gue berangkat dengan 100 juta. Dan semua gue bilang ke pemain gue, ke pelatih gue, ada uang 100 juta. Kita bagi buat bonus. Pertama, ya elah, lu tahu sampai LO-nya yang di tiap negara kita pergi, dia bilang, pemain Indonesia itu luar biasa ya. Gue lihat pemain Filipina, Malaysia, Thailand jalan-jalan terus ke dugem apa, pemain Indonesia di hotel semua. Kagak ada luar duit. biasa.
Dalam hati gue, lu kagak tahu emang kagak ada duitnya. Nanti di hari terakhir baru kita ada satu hari baru dapat $100-200 lah. Oh, udah jalan-jalan gitu. Baru lu jalan-jalan. Belum tahu lu. Bukan karena kita sok baik atau apa, kagak ada duitnya. Anak-anak kalau ada duit kabur juga. Sampai segitunya loh. Dan lu kan udah mencetak prestasi sebenarnya sebagai pelatih di futsal pada saat itu kan. Dan akhirnya jadi direktur teknik juga. Ya. Tapi akhirnya lu kecewa dengan federasi, lu ngerasa nggak di-appreciate Ya. gitu. Baru akhirnya kita masuk ke cerita gimana lu udah mulai fokus menjadi pengamat gitu ya, komentator. Komentator. Ini juga ada jalannya kan sebenarnya, bukan karena lu milih ke sana kan sebenarnya. Iya, ada jalan. Ya, gue diminta 2007 ada Liga Belanda diminta sama Ricky Jo atau via lah. Ya Justin itu lama tinggal di Belanda, pasti ngerti sepak bola. Suka lah, pastilah. Masuklah ke situ. Jadi habis itu 3 tahun Liga Belanda, Liga Spanyol, Liga Inggris sampai itu bergulir lah. Tapi ya waktu itu gue nggak bisa makan dari TV doang kan. Jadi gue punya bisnis lain, punya income. Berjalan sampai 2021. 14 tahun gue non-stop di TV. Non-stop di TV 2021 ya RCTI, Big Brother. Piala Eropa. Habis itu gue bilang, gue pensiun dari TV. Karena 2019 kan gue udah mulai YouTube. Just Talk, ya kan. 2019, 2021 gue udah pensiun. Kenapa? Gue pengen fokus. Gue harus fokus Tom orangnya. Lu nggak bisa multitasking ya? Nggak bisa. Nggak, multitasking bisa, tapi dari sisi apa? Kalau sisi profesi kerjaan gue harus fokus. Tapi kalau dari sisi media kan gini, mungkin lebih ke logikanya gini. Gue banyak melihat orang itu, terutama yang besar di televisi, punya gap nih. Kalau udah mulai transform ke arah digital. Ini gue salah satunya juga sih yang dari analog ke digital gitu. Bahkan karena gue under company, pemikiran gue bahkan masih nggak lepas nih dari company. Kalau kan beda. You are a freelancer lah intinya gitu ya. Apa sih yang membuat lo itu bisa fokus ke arah digital dengan baik gitu? Karena 2019 ini termasuk awal-awal tahun yang orang-orang masih belum ada tuh sebutan content creator, influencer, belum ada di zaman itu. Masih YouTuber lah intinya gitu ya. Tapi lu kan lu masuk di golongan sama lah, kita Gen X atau Gen X kan berarti? Gue 10 tahun di atas lu. Oh 10 tahun ya? Okay. Gua Gen X nanti Gen Y. Oke. Tapi intinya adalah nggak mudah bagi orang-orang generasi kita ini untuk transform ke digital. Tapi lu bisa nih dan dapat gitu grab di tahun 2019. Apa sih yang membuat lu tuh ngerasa ini dunia gua nih? Gitu. Gini. Lo harus tanya awal muasal kenapa gue bikin akun YouTube. Kenapa? Akunnya dulu nih ya? Akunnya dulu. Oke. Alasannya simple. Karena gue sebagai komentator di TV, gue nggak bisa ngomong banyak. Durasi. Oke. Iklan ngomong 1 menit, Cut lagi. Iklan. Dalam hati gue nggak bisa menyampaikan ilmu gue ke penonton. Lahirlah itu Just Talk pertama. Nggak ada tripod, nggak ada mikrofon. Pakai handphone doang. Gue buka laptop, jadi view-nya ke atas gitu. Nyender gini ya? Nyender ke laptop. Setelah 2 bulan, 3 bulan baru temen gue Tio Utomo bilang, Coach beli tripod dong. Ya udah lu beliin deh. Lewat Shopee nggak salah. Dibeliin, gue bayar dia 120.000 nggak salah. Baru tripod. Habis itu mic 50.000. Sampai ada yang tanya, kok suaranya bagus, mic-nya mereknya apa? Gue lihat, kagak ada mereknya. Cuma online, gocap doang ini harganya. Nah dari situlah perlahan ternyata akun gue lumayan bagus. Ya kan? Lumayan bagus, after 2 years gue bilang, gue harus pensiun dari TV. Biar gue bisa fokus di sini. Nggak fokus kan gini nih, sehari lu spend time untuk membuat konten di YouTube emang berapa lama? Lu salah kalau ngomong begitu. Apa dong? Konten YouTube yang orang lihat itu kan end product. Oke. Sebenarnya planningnya prosesnya kan jauh. Kan gue harus nonton bola, gue harus baca bola. Kan gue nggak punya asisten, nggak punya sopir, nggak punya manajer, nggak punya nothing, semua on my own.
Jadi di samping bikin konten, gue juga meeting-meeting. Oke. Gue juga bikin invoice dan lain-lain, admin dan lain-lain. Semua nih ya. Semua. Gue juga harus, gue gak ada pembantu juga, gue juga harus belanja. Gue juga harus makan. Jadi nggak sempet nongol di TV tuh nggak sempet gitu ya? Bukan nggak sempet. Maksud gue tuh itu tadi pertanyaannya. Enggak, bukan nggak sempet. Gue merasa waktu gue di TV itu udah cukup. Dan gue lihat prospek. Ya. Gue kan tambah lama tambah ya. tua, Tom. Jadi gue harus mikirin duit juga. Gue lihat prospek di YouTube itu jauh menjanjikan. Maka dari itu, sekarang gue seminggu ya, 2 kali di Jebret Media DPI, 2 kali Offside Duo, The Derby sekali, Helmi Yahya sekali, sama Spotify sekali. Nanti abis gue pulang liburan akan tambah 1 lagi sama TikTok, sekarang udah dimulai lagi. Belum akun gue yang tiap hari. Maka dari itu setelah gue pulang liburan akhirnya gue punya personal assistant. Karena gue nggak sanggup sendiri sama nyetir lebih capek di situ ya. Ya hal-hal yang orang bisa jalankan lu bantu gue deh kasarnya gitu lah. Berarti belum punya driver lo ya? Nggak punya, gue sendiri semua. Sama berarti gue juga nggak doyan disetirin. Jadi untuk gue sih ya gue selama gue bisa melakukan sendiri, gue sendiri. Dari awal lu udah memanage akun lo itu udah sampai sedalam apa sih? Udah sampai bahas algoritma lah atau misalnya bahas soal traffic Awal-awal lah. belum, awal-awal don't care. Pokoknya yang penting viewers gue naik udah luar biasa Seneng itu. lah gitu ya. Sampai dia, coach lu harus download YouTube Studio, di situ lu bisa lihat Performance okay. gitu ya. Performance, lu harus begini. Jadi ada teman-teman gue yang baik yang kasih masukan terus lah. Sekarang gue punya staff gue, 2 editor, 2 designer, YouTube manager sama lawyer. Lawyer 6 bulan ya, karena gue punya Just Talk Media, punya akun-akun. Jadi kalau ada apa-apa ya dia siap ngebantu bikin kontrak dan lain-lain. Kalau dulu sih sendiri semua, Tom. Nggak ada algoritma apaan, nothing lah. Di tahun berapa lu udah mulai serius membahas atau menganalisa? Punya itu pas gue berhenti dari RCTI. Oh, itu udah mulai. Dari TV. Pas itu 2021 Piala Eropa kan, ya kan? Gue lihat income gue naik terus juga kan, endorse dan lain. Kan gue nggak ada staff dan lain semua sendiri, jadi aman. Baru pelan-pelan gue dapet. Pelan-pelan income gue oke, gue ambil satu ini. Nah sekarang ya berkembang terus. Dan ini termasuk untuk updating sosmed lu yang lain nggak sih? Atau enggak? Yang lainnya masih lu sendiri nih? Ya mau Twitter lah atau mau... Nggak, jadi kalau ada produk yang penting, gue ada orang yang punya akses di sosmed gue, mereka yang posting. Tapi kalau hal-hal, kalau ngebully, ngeblok, itu gue sendiri semua. Gue di Twitter itu ngeblok 12.000 lebih loh. On my own. Ini gue nonton wawancara lo yang sama Mas Helmi kali ya? Ya kayaknya sama Helmi deh. Itu masih 5 ribuan. Sekarang udah 12 ya? 12. Gila. And why gitu? Lu udah males aja ngeliat orang yang udah ngomongnya gak ada respect sama lo gitu ya? Iya, bukan respect ngejilat, gue harus dipanggil apa-apa. Enggak. Gue tahu mereka itu bocah-bocah. Gue mau mengajarkan. Apa yang gue lakukan dengan akun-akun di Just Talk Media, dengan gue sebagai komentator bola, sebagai pelatih apa. Ini kan kita memberikan ilmu. Tapi kan kita bocah-bocah ini harus kita ajarin. Dulu waktu gue seumur 14, 15, 16 mungkin kita juga pernah kurang ajar kan. Iya kan? Dan itu wajar aja. Tapi ya tugas gue untuk mengajarkan mereka. Lo tau, gue kan punya member ya. Itu ada ribuan lah. Jadi kalau gue live comment, member itu udah tahu. Jadi kalau ada member baru masuk, coach lu pakai lu aja, gue tegur. Gue cuma bilang, oh ini anak baru ya. Guys tolong ajarin dia. Oh yang lain bilang, lu siapa? Lu kenal Justin nggak? Lu kenal coach Justin nggak? Hal kayak gitu, lu nggak kenal gue, jangan panggil gue pakai lu, itu nggak sopan. Oke. Gue punya grup Telegram 8.000 orang isinya. Itu pun gue ajarkan. Kalau bukan gue yang ngajarin mereka sopan santun, hal-hal yang kecil, siapa lagi gitu? Mending lu ribut sama gue tegur daripada lu nanti ditampol sama orang karena lu nggak sopan kan? Setidaknya lewat lu ada nih yang ngajarin gitu ya. Jadi tujuan gue itu bukan ngeblok karena baper, ngeblok karena biar lu sadar lu ada yang salah yang lu ngomong. Gitu. Meskipun lu juga dikenal orang yang sangat lugas kalau ngomong gitu ya. Ya gue ngomong apa adanya, nggak ada
selama itu nggak salah, nggak fitnah, kenapa nggak boleh diomongin? Intinya adalah lu nggak pernah menghina gitu Iya, kan ya. gue nggak, betul. Mau kalau maki juga maki yang masih masuk akal lah intinya. Maki-maki, lebih maki, bully, bercanda lah. Iya, iya. Nggak ada yang serius. Dan It's just football, man. Come on. ya, Jangan apalagi- dianggap terlalu serius. dan orang-orang football kan kadang-kadang emang lebih lugas kan rata-rata kan. Sepak bola luar ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri dengan style yang lu punya sekarang gitu ya. Udah mulai ke arah sana nggak kok? Sekarang komentator baik yang muda-muda kalau ngobrol tuh jauh lebih Iya. live gitu Iya, intinya. betul. Kalau dulu kan lebih baku gitu. Iya. Lebih textbook dulu, takut haters, takut kontroversial, takut ini, takut itu. Enggak, gue kan ketemu banyak komentator muda juga ya. Iya. Gue ajarkan, lu nggak perlu takut. Lu jangan ngikutin Justin, salah besar. Iya. Karena lu nggak akan ngalahin gue bilang. Iya kan? Nih gue suka nih. Bukan karena gue hebat, karena gue punya Beda. jam terbang. Oke. Jam terbang hidup dan pengalaman yang lu nggak akan nguber. Iya, iya, iya. Tapi lu bisa create your own identity dengan usia lu segitu, dengan plus point lu yang gue tidak miliki. Oke. Kalau lu mau ngikutin gue, lu nggak bakal bisa menang. Karena mungkin lu kalah jam terbang. Ya kan? Iya. Mereka nonton bola paling baru 10 tahun. Gue udah 40 tahun plus nonton bola. Enggak akan lu kejar dong, ya kan? Tapi anak-anak muda ini ya gue ajarkan bahwa, atau gue nggak gue ajarkan, gue kasih masukan. Kan banyak yang tanya, gimana kalau jadi komentator? Ya gue, kalau lu tanya apakah gue punya manual jadi komentator, ya kagak Nggak ada. ada. Gue lakukan apa yang gue mau lakukan. Nah enaknya di YouTube itu begitu daripada di TV kan. Ya. Di TV lu harus apaan, di YouTube gue ngerokok, ngopi, ditegur ya oke, hak lu negur, tapi hak gue juga untuk ngerokok. Dan masuklah endorse rokok. Masuk endorse korek. Gue pernah di endorse, punya gue pakai nama brand gue, Coach Justin. Korek, pokoknya cuan masuk lah dari gue ngerokok. Ya ini sebuah contoh, di YouTube itu jauh lebih bebas lah. Iya, dan YouTube sendiri kalau gue lihat lu punya membership gitu, sesuatu yang nggak umum kalau di Indonesia. Bahkan ada yang coba pun belum tentu berhasil kayak lu gitu. Coach, apa sih yang membuat lu tuh ini lu ambil dan lu kembangin dan ternyata jadi gitu? Oke, gini. Gue merasa komentator itu diremehkan di Indonesia. Diremehkan. Ya. Oke. Ini gue kasih contoh. Ini gue siaran di MNC Group, oke? Itu ya salah satu TV yang nggak menghargai komentator. Mereka, ini gue Ya, kasih tahu, apa-apa, ya. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kalian punya Digital Creator Award. Yes, di satu. Iya kan? Ya. Gue lihat, gue baca 12 kategori, 0 komentator bola atau olahraga. Komentator olahraga bukan bola aja, Yeah. 0, 0, nggak ada kategori itu. Sementara ngeklaim dirinya adalah akun TV sepak bola. Iya. Kok lu nggak menghargai komentator lu? Emang host lu sehebat apa bisa jadi hebat tanpa komentator? Kan enggak. Oke. Iya kan? Masukan nih ya. Oke. Tapi di ada itu host terbaik, host olahraga. Gimana host olahraga bisa terbaik kalau nggak ada komentatornya? Betul. Temen gue kebetulan Valen Jebret menang, Ibnu Jamil menang 2 kali, Darius menang, ya kan? Temen-temen gue semua. Tapi kok nggak ada komentator, nggak dihargai dong. Akhirnya Jebret bikin dihargai kan. Dia. Itu apa namanya? Ya gue merasa oleh TV itu nggak dihargai. Satu, oke. Kedua, ya di kita sepak bola itu kan kolamnya kecil. Kalau gue melihat orang kayak Dedi, kayak Atta, kayak si Raffi, gue nggak akan ngejar. Karena gue melakukan 1 langkah, mereka 2 langkah. Selangkah 2 langkah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena SOP kita sama. SOP kita adalah cari viewers, cari endorse, dan cari, itulah SOP yang sama, cari traffic. Gue bilang, gimana gue bisa ngelawan mereka? Gue harus lebih pintar lagi, cari cara yang berbeda agar gue bisa tidak mendekat, at least lebih mendekati lah, oke? Dengan cara yang berbeda, yaitu member. Meskipun secara mentality Indonesia sukanya gratisan kan gitu. Betul, member.
Nah, ini juga bagian dari edukasi bahwa kita sebagai komentator yang nggak dihargai oleh TV, bukan MNC aja, TV lain juga nggak menghargai kita. Kita ini memberikan sesuatu loh. Kenapa lu denger lagu orang yang menciptakan lu harus bayar? Kenapa komentator enggak? Kan kita kasih ilmu. Gue bayar tiap bulan 6-7 koran untuk mendapatkan info yang gue sampaikan. Gue buang waktu untuk memberikan kalian info. Gue nonton bola, waktu gue terbuang. Gue langganan, semua legal things. Kok gue nggak boleh minta duit dari bola? Sebagai komentator, kok penyanyi boleh? Iya kan? Iya. Ya karena profesi komentator di Indonesia itu belum dihargai. Oke? I make the first step. Nah, udahlah. Ya udah. Jadi ini gitu Gue ya. bikin member. Kenapa? Karena gue merasa gue membuat karya. Oke? I create something yang mengeducate kalian, ya you have to pay for it. Oke. Dan itu akhirnya impact-nya oke nggak tuh di awal-awal? Oke. Nah, itu yang penting. Oke, sampai Jadi gue orang mau gitu ngebayar untuk lihat konten. sampai diuber orang YouTube bahwa mereka appreciate gue berani ini sampai dan membernya oke. Ribuan lah. Oke, coach, ini karena waktunya ternyata udah berapa? Udah mau hampir 1 jam. Oke, coach, this is a big question yang gua tanya juga. Lu udah sumbang ya sebuah knowledge Ya. soal bola, sepak bola ke Indonesia. Berarti kan tujuannya adalah bagaimana lu cater market, karena dengan 270 juta tadi, Ya. mayoritas yang suka sama bola atau cinta bola, akhirnya punya pemahaman lebih dari seorang Coach Justin. Nah, pertanyaannya gampang sih sebenarnya. Dari lu udah mulai masuk di sebuah pelatihan dan juga membangun tim komentator, akhirnya membuat konten kreator, apa sih yang ngebuat lu nggak mau balik untuk membangun dari Melatih. sisi melatih atau berada dalam tanda kutip industri sepak bola Indonesia? Jawabannya is very simple. Satu, gue datang ke Indonesia tidak untuk jadi pelatih. Bahwa gue akhirnya jadi pelatih timnas futsal itu murni karena gue ingin membantu. Oke, kalau gue mau jadi pelatih, gue tetap di Belanda. Satu. Kedua, di usia 56, gue harus mikirin pensiun gue. Nggak ada yang kasih gue duit. Nobody. Hanya diri gue sendiri. Jadi gue sekarang bangun pensiun gue sendiri. Nah, what I'm doing now, itu I'm very happy. Oke. Kemarin gue taping 2 kali live commentary MU Arsenal, habis itu taping The Derby, gue jam 2 pulang. Bini gue udah paham. Nah, gue tidur pada saat dia bangun. Dia bangun, gue baru tidur. Beda banget life cycle-nya gitu ya? Iya, dan dia paham. Karena gue bilang, kalau di umur 56, lu nggak cari duit, kapan lagi cari duit? Iya kan? Jadi gue, kalau saatnya gue umur 30, mungkin gue masih balik lagi ke ngelatih. Tapi sekarang enggak lah. Karena banyak cara untuk bisa mengeducate kan. Nah, ini cara gue. Lewat YouTube, lewat itu dan lain-lain. Bukan dengan langsung terjun ke lapangan. Nggak pernah tuh kayak ada gatel, gila gue pengen ngebina ini gitu. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Udah lewat lah. I have to move on lah. Move on dan banyak tantangan. Karena gue kelola 5 account sekarang kan. Dan ke depannya gue pengen kelola. Kayak Dedi kan punya 40 account. Ya, gue harus punya 50 account. Oke, berarti ini pertanyaan selanjutnya. Berarti outlook yang gue lihat dari seorang Coach Justin adalah itu. Berarti lu membangun sebuah apa ya? Ya kayak media digital, your own gitu istilahnya ya. Ya, dengan tujuan itu harus ada edukasinya di dalam. Jadi bukan hanya receh-receh yang yalah tahu sendirilah vlogger-vlogger kita hanya demi konten melakukan banyak hal yang melanggar segala etika menurut gue. Tapi enggak, konten gue itu harus ada edukasinya. Siap, Coach. Harus membuat lu pinter lah, misalnya begitu. Nah itu juga passionnya kita sih ya, Badiko ya, arahnya ke sana. Coach, thank you banget nih udah hadir bersama kita semua di sini. Pengen sih ngobrol lagi, lebih panjang lagi, cuman ya udah. Ternyata durasinya udah cukup ini, jangan kapok-kapok kita undang-undang lagi. Aman. Selama waktu gue bisa, ya ini nama juga orang cari duit, jadi waktu gue agak terbatas. Tapi kalau gue ada waktu, kalau lu butuh gue datang. Siap. Thank you banget Coach, all the Sama-sama. best. Sehat selalu. Sukses juga. Thank you. Tolong jangan lupa bilang ke bos lu, hargailah itu komentator. Oke. Kita catat itu. Oke. Thank you Coach ya. Thank you so much. Thank you.